Kelompok Taman Siswa. 2, 3. Annyeonghaseyo. I own this shit all week. This beat's for all my freaks. We're running on no sleep. So line the shot up because it's Halo semua, kami dari kelompok Taman Siswa. Saya Putri Purnama, absen 28. Saya Risa Putri, absen 29. Saya Gein, absen 34. Taman Siswa. Apaan tuh? Nah, Taman Siswa adalah nama sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Pada awalnya, Taman Siswa bernama National Underwich Taman Siswa atau Institut Pendidikan Nasional Taman Siswa. Taman Siswa memiliki asas yaitu Ing Harsotung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani yang artinya guru di depan harus memberi contoh atau teladan, di tengah harus bisa menjalin kerjasama, dan di belakang harus memberi motivasi atau dorongan kepada siswanya. Taman Siswa adalah badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti luas untuk mencapai cita-citanya. Bagi Taman Siswa, pendidikan bukanlah tujuan, tetapi media untuk mencapai tujuan perjuangan, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang merdeka lahir dan batin. Merdeka lahiriah artinya tidak dijajah secara fisik, ekonomi, politik, dan sebagainya. Sedangkan merdeka secara batiniah adalah mampu mengendalikan keadaan. Awal pendirian Taman Siswa diawali dengan ketidakpuasan dengan pola pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, karena jarang sekali negara kolonial yang memberikan fasilitas pendidikan yang baik kepada negara jajahannya. Seperti yang dikatakan oleh ahli sosiologi Amerika. Pengajaran merupakan dinamit bagi sistem kasta yang dipertahankan dengan keras di dalam daerah jajahan. Berdirinya Taman Siswa merupakan tantangan terhadap politik pengajaran kolonial dengan mendirikan Pranata Tandingan. Dengan proses berdirinya Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara telah mengesampingkan pendapat revolusioner pada masa itu. Tetapi dengan seperti itu, secara langsung usaha Ki Hajar merupakan lawan dari politik pengajaran kolonial. Lain daripada itu, kebangkitan bangsa-bangsa yang dijajah dan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial umumnya disebut dengan istilah nasionalisme atau paham kebangsaan menuju kemerdekaan. Taman Siswa mencita-citakan terciptanya pendidikan nasional, yaitu pendidikan yang berlaras kebudayaan sendiri. Dalam pelaksanaannya, pendidikan Taman Siswa akan mengikuti garis kebudayaan nasional dan berusaha mendidik angkatan muda di dalam jiwa kebangsaan. Pendidikan lebih didasarkan pada minat dan potensi apa yang perlu dikembangkan pada anak didik, bukan pada minat dan kemampuan apa yang dimiliki oleh pendidik. Apabila minat anak didik ternyata akan keluar rel atau pengembangan potensi anak didik di jalan yang salah, maka pendidik berhak untuk meluruskannya. Untuk mencapai tujuan pendidikannya, Taman Siswa menyelenggarakan kerjasama yang selaras antar 3 pusat pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, dan lingkungan masyarakat. Penerapan sistem pendidikan seperti ini yang dinamakan sistem Trisentra Pendidikan atau sistem Tripusat Pendidikan. Pendidikan Taman Siswa berciri khas pancadharma, yaitu kodrat alam, memperhatikan sunatullah, kebudayaan, menerapkan teori trikon, kemerdekaan, memperhatikan potensi dan minat masing-masing individu dan kelompok. Kebangsaan berorientasi pada keutuhan bangsa dengan berbagai ragam suku, dan kemanusiaan menjunjung harkat dan martabat setiap orang. Selain itu, Taman Siswa mendobrak sistem pendidikan barat dan pondok pesantren dengan mengajukan sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional yang ditawarkan adalah pendidikan bercirikan kebudayaan asli Indonesia. Taman Siswa mengalami banyak kendala dari pihak-pihak yang tidak mendukung. Pemerintahan kolonial India Belanda mengeluarkan berbagai aturan untuk membatasi pergerakan Taman Siswa, seperti dikenai pajak rumah tangga dan Undang-Undang Organisasi Sekolah Liar pada tahun 1932, yakni larangan mengajar bagi guru-guru yang terlibat partai politik. Taman Siswa mampu menyediakan pendidikan untuk rakyat yang tidak mampu disediakan oleh pemerintahan kolonial. Saat ini, sekolah Taman Siswa masih berdiri dan tetap berperan bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Taman Siswa bisa dianggap sebagai tempat pemupukan kadar masyarakat Indonesia di masa mendatang dan yang sudah pasti akan berusaha pula untuk menumbangkan kekuasaan kolonial. Oleh karena itu, pemerintahan kolonial berusaha untuk menghalangi perkembangan Taman Siswa khususnya dan sekolah-sekolah partikuler umumnya. Sejak itu, Taman Siswa menghadapi perjuangan asasi melawan politik pemerintahan India Belanda.
Pada tahun 1931, timbul pendapat di kalangan orang Belanda yang memperingati pemerintah bahwa apabila tidak diadakan peninjauan kembali, taman siswa akan menguasai keadaan dalam tempo 10 tahun. Pemerintahan konspirasi Gubernur Jenderal De Jong menyambut kegelisahan orang Belanda dengan mengeluarkan organisasi pengawasan yang dibuat oleh Stadgat nomor 494 tanggal 17 September 1932. Isi dan tujuan dari ordani itu ialah memberikan kuasaan kepada alat-alat pemerintah untuk mengurus wujud dan isi-isi sekolah partikil yang tidak dibiayai oleh negeri. Sekolah partikil harus memiliki izin lebih dahulu sebelum dibuka dan guru-gurunya harus mempunyai izin mengajar. Rencana pengajaran harus pula sesuai dengan sekolah-sekolah negeri, demikian juga peraturan-peraturannya. Organisasi itu menimbulkan perlawanan umum di kalangan masyarakat Indonesia dan dimulai oleh Prakarsa Ki Hajar Dewantara yang mengirimkan protes lewat telegram kepada Gubernur Jenderal di Bogor pada tanggal 1 Oktober 1932. Aksi melawan organisasi ini disongkong sepenuhnya oleh 27 organisasi, antara lain Istri Sadar, PSII, Dewan Guru Perguruan Kebangsaan di Jakarta, Budi Utomo, Paguyuban Pasundan, Persatuan Mahasiswa, PPII, Partindo, Muhammadiyah, dan lain-lainnya. Golongan peranakan Arab dan Tionghoa juga menyokong aksi ini. Pers nasional tidak kurang menghantam organisasi ini melalui tajuk rencananya. Muhammad Hatta sebagai pemimpin pendidikan nasional Indonesia mengajukan supaya mengorganisasi aksi yang kuat. Perlawanan taman siswa terhadap organisasi sekolah liar merupakan masa gemilang bagi sejarahnya dan juga berarti mempertahankan hak menentukan diri sendiri bagi bangsa Indonesia. Sesudah itu, taman siswa akan mengadakan lagi perlawanan terhadap peraturan pemerintahan kolonial yang dapat dianggap merugikan rakyat. Pada tahun 1935, taman siswa mempunyai 175 cabang yang tersebar dari mulai sekolah rendah hingga sekolah menengah. Pada saat setelah Indonesia merdeka, Taman Siswa mengadakan rapat besar atau konferensi yang ke-9 di Yogyakarta. Tapi pada masa kemerdekaan ini tidak semua guru Taman Siswa menyadari akan datang juga masa baru untuk perguruan nasional mereka. Dalam rapat besar itu, terdapat 3 pendapat di kalangan Taman Siswa dalam menghadapi kemerdekaan. Pertama, pendapat bahwa tugas Taman Siswa telah selesai dengan tercapainya Indonesia merdeka. Karena menurut pendukung pendapat ini, peran Taman Siswa sebagai pengunggah keinsafan nasional sudah habis, dan faktor melawan pemerintah jajahan tidak ada lagi. Kedua, Taman Siswa masih perlu ada sebelum pemerintah Republik dapat mengadakan sekolah-sekolah yang mencukupi keperluan rakyat. Lagi pula, isi sekolah-sekolah negeri pun belum dapat diubah sekaligus sebagai warisan sistem pengajaran yang lampau. Ketiga, sekolah-sekolah partikelir yang memang mempunyai dasar sendiri tetap diperlakukan, walaupun nantinya jumlah sekolah sudah cukup dan isinya juga sudah nasional. Ki Hajar Dewantara pada awal kemerdekaan menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama di dalam pemerintah. Bagi Taman Siswa sendiri, yang terpenting ialah pembentukan panitia yang berkewajiban meninjau kembalinya peraturan Taman Siswa dengan segala isinya. Panitia ini diketuai oleh S. Manggoen Sarkoro, dan kesimpulan panitia ini diterima dalam rapat besar umum atau kongres kelima di Yogyakarta pada bulan Desember 1947. Pada masa itu, Belanda sudah memulai aksi militernya yang pertama pada 21 Juli 1947, sehingga rapat besar umum membahas tentang kedudukan cabang-cabang di daerah pendudukan. Di daerah pendudukan Belanda muncul sebutan sekolah liar, tapi tidak hanya sekolah partikelir saja, tapi sekolah Republik pun dinyatakan sekolah liar. Ketika sekolah di Jakarta ditutup, maka gedung Taman Siswa di Jalan Garuda 25 dibanjiri oleh murid-murid. Semangat yang luar biasa ditunjukkan oleh sekolah Taman Siswa yang berada di daerah pendudukan. Mereka berusaha mempertahankan sekolah mereka meski Majelis Luhur di Yogyakarta tidak menyetujui diteruskannya sekolah di daerah pendudukan. Tapi akhirnya Majelis Luhur mengizinkan untuk membuka terus cabang-cabang Taman Siswa di daerah pendudukan. Apakah ada yang mau bertanya? Tanya boleh asal pakai logika. Terima kasih. Behind the scenes.